Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami malam ini dalam program Gerbang Kampus. Dan malam ini istimewa karena di studio sudah hadir tamu kita dari negeri jiran Malaysia. Yang pertama kita sapa dulu Bapak Profesor Dato' Wira Dr. Muhammad Mustafa Ishak. Selamat malam, Rektor. Selamat malam, terima kasih. Kemudian ada Bapak Haji Surya Burhanuddin, Ketua Umum Sriwijaya Foundation. Selamat malam, Pak Surya. Selamat malam. Dan malam ini kita juga akan dihibur nanti dengan penampilan penyanyi yang di Malaysia sangat terkenal, Indonesia juga, tahun 99-an begitu. Ada di sini sebut penyanyi One in a Million Malaysia, Tomo. Dan kita juga akan ikuti acara ini bersama. Saya juga nanti tidak sendiri, ada presenter dari Malaysia, dari RTM, ada Muaz. Selamat malam, Muaz. Selamat malam, Dion. Baik, malam ini di studio, multi studio cukup ramai karena tidak hanya kami saja, ada rekan-rekan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Ada dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Imam Bonjol Padang. Selamat malam. Tepuk tangannya mana dari IAIN? Iya. Kemudian juga ada mahasiswa dari Universitas Negeri Padang UNP. Selamat malam. Tepuk tangannya mana? Iya, terima kasih. Dan setiap malam acara ini setiap minggu juga ada kita dari Lampeka Unan ya. Selamat malam dari Unan. Selamat malam. Dan ada yang dari luar daerah juga, dari Kota Bukit Tinggi, ada dari STKIP Ahlus Sunnah. Selamat malam. Malam ini pendengar, setelah nanti kita dengarkan paparan dari Rektor University Utara Malaysia tentang kegiatan dengan tema menjembatani hubungan dua bangsa serumpun Indonesia-Malaysia melalui pendidikan dan seni. Kami juga akan undang Anda pendengar, silakan nanti hubungi kami di 812878 atau 812414. Dan di tengah-tengah pembicaraan nanti kita akan break untuk mendengarkan suara Mas dari Tomo tentunya. Kita kasih tepuk tangan untuk Tomo dulu, sudah hadir di Padang, di Sumatera Barat. Pak Dato, ini University Utara Malaysia datang ke Padang. Katanya begini bahwa jumlah pelajar atau mahasiswa dari Sumatera Barat itu kalah jauh dari daerah lain, dari provinsi lain. Ada apa ini? Apakah minat Sumatera Barat, pelajar Sumatera Barat belajar ke Malaysia itu kurang atau kurang informasi? Ya, Nah, kita ingin dengarkan paparan dari Dato', kita mendengarkan bersama, silakan. Ya, saya kira informasinya barangkali sudah ada. Cuma mungkin perlu ditingkatkan lagi, digiatkan lagi supaya ramai yang boleh ataupun bisa mengetahui ya mengenai perguruan tinggi ataupun pendidikan tinggi di Malaysia. Kita tahu bahawa di UUM sendiri ya, di universiti saya, kita mempunyai 2,000 lebih mahasiswa antarabangsa. Iya, 2,000 lebih. 2,000 lebih. Dan 2,000 ini datangnya daripada 42 buah negara. Dan dari Indonesia memang yang teramai. Yang teramai. Kita ada dari Indonesia hampir 500 orang, 400 lebih lah, hampir 500 orang. Tetapi daripada Padang ataupun daripada Sumatera Barat, ya, kira-kira tak ramai lah, dalam 32 orang. 32 orang sahaja setakat ini. Dan yang sudah lulus, yang sudah menjadi alumni 86 orang. 86 orang ya, sarjana muda ataupun S1 71 orang, yang mendapat S2 9, yang mendapat S3 atau PhD 6 orang. Ini yang sudah lulus lah ya. Yang tadi yang 32 itu S1 24 orang, S2 2 orang, dan yang sedang ikut S3 atau PhD 6 orang. Jadi itu keadaan semasa lah. Jadi saya kira kedatangan kita kemari karena kita ingin melanjutkan kerjasama kita dengan Padang, Sumatera Barat. Kita sudah ada hubungan dengan UNP dan juga Andalas. Dan ini selang beberapa tahun itu kita harus datang lagi lah untuk melihat rakan-rakan kita di sini ya. Di samping kita memperbarui hubungan kita. Baik, terima kasih Prof. Dato' Wira. Tadi dijelaskan bahwa memang sedikit Sumatera Barat yang
pelajar Sumatera Barat yang menyambung kuliah, apakah itu S1, S2, bahkan S3 di UUM. Dan kedatangan rombongan University Utara Malaysia untuk membantu memberikan informasi, kemudian juga memberikan barangkali juga ada peluang-peluang beasiswa untuk mereka. Ya, nah, yang itu seperti apa itu, Dato? Ya, memang kita ada menyediakan beberapa beasiswa ya daripada UUM sendiri. Ada beasiswa daripada rektor, dipanggil beasiswa rektor ya. Dan kita juga ada beasiswa daripada UUM dan juga ada beberapa lagi beasiswa yang lain ya yang bisa kita tawarkan kepada mahasiswa, sama ada S1, S2 ataupun S3. Jadi kita kira ini kesempatan terbaik lah ya untuk anak-anak daripada Padang, daripada Sumatera Barat ya, untuk berpeluang melanjutkan pengajian ya di luar negara ya, di luar daripada Indonesia, dan mendapat satu kualitas pendidikan yang tinggi dengan harga yang termampu lah sebenarnya. Kita di Malaysia ini terjangkau ya. Terjangkau. Artinya kosnya tidak begitu mahal. Saya kira ramai yang pergi ke Malaysia mendapat kualitas yang tinggi, tapi biayanya tidak begitu mahal. Bisa ditampung lah dengan apa yang mereka ada. Selain itu kita dekat. Kalau dengan pesawat Air Asia itu 40 minit begitu sudah sampai ya. Dan selain daripada itu kita juga menawarkan kampus yang bersifat internasional, dan kita juga ada program kerjasama dengan UMP dan rakan-rakan kita yang lain dari beberapa buah perguruan tinggi di Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di Malaysia ada beberapa universitas ya atau perguruan tinggi yang sudah dikenal. Dan untuk UUM sendiri itu jurusan atau fakulti atau sekolahnya yang paling diminati sekarang itu di sana trennya apa itu? Iya. Khusus bagi UUM pada tahun ini genap usia kita 30 tahun. Kita ditubuhkan oleh Pak Mahathir pada tahun 84 di kawasan yang mana dia menjadi wakil rakyatnya, menjadi ahli parlimennya ya. Dan tahun ini genap 30 tahun, dan kita juga mempunyai jumlah alumni dari Indonesia yang ramai. Malah kita pernah menganugerahkan ijazah honoris causa kepada Bapak Presiden Indonesia sendiri ya, 2 tahun yang lalu yang dilangsungkan di Istana Negara oleh Chancellor kita, yaitu Yang di-Pertuan Agong ya. Dan kita sebetulnya mempunyai program yang special yang mana UUM ini ditubuhkan khusus sebagai University Management. Ya, Management and Business University. Dan kita menjadi university management yang terbesar di Malaysia, dan program-program kita memang program yang kuat, yang mantap lah di Malaysia, dan menjadi buruan lah, menjadi tumpuan mahasiswa dari luar negara, karena mereka tahu kalau dia datang ke UUM itu program manajemen dan bisnis ini antara program terbaik. Iya, buktinya ada 42 negara yang datang ke UUM untuk belajar. Baik hadirin dan juga pendengar Pro 1 RRI Padang dimanapun Anda berada, kami nanti akan undang Anda jika Anda ingin bertanya tentang jurusan apa saja yang lebih detail, kemudian Anda ingin tahu juga barangkali kos yang harus dikeluarkan untuk bisa menamatkan S1, S2 sampai S3 di sana. Silakan Anda nanti silakan bergabung di 812878 atau 812414. Kita break dulu dengan Prof. Dato' Wira, Dr. Muhammad Mustafa Ishak. Saya mau ke Muaz dulu. Muaz, ini sibuk dari tadi lagi mencoba recall ke RTM. Ya, mencoba nasib. Kerana tadi kami merancang untuk kita buat two-way communication antara RI dan juga RTM. Akan tetapi tak apa, kita akan terus lagi mencoba kerana ini merupakan satu peluang yang cukup baik, kerana saya rasa agak lama RTM tidak menjalankan kerjasama dengan RRI. Ya, dulu kita kenal ada Titian Muhibah gitu pada tahun 90-an dulu ya. Oh, sudah lahir. Sudah lahir. Tapi baru boleh berjalan. Okey, jadi ini merupakan peluang yang cukup baiklah untuk dua negara. Selain daripada pelajaran, kalau kita lihat dari segi penyiaran juga ya begitu baik sekali, dari segi penerimaan muzik artis di Malaysia dan juga Indonesia yang selalu menjalankan kerjasama yang begitu baik. Nah, harusnya itu kerjasama itu terus berjalan. Betul, terus itu berjalan. Kalau Muaz itu di
RTM itu Radio TV Malaysia, di radionya atau di TV-nya? Okey, di radionya saya Nasional FM. Nasional FM, jadi di TV-nya TV1 dan juga TV2 lah. Oh, bisa tampil juga berarti? Bisa tampil juga, semuanya saya ambil sekali. Oh, beda sama saya ya, yang hanya suaranya saja yang bisa didengar. Oke. Ya. Oke, itu sedikit kita berkenal dengan Muaz, penyiar yang cukup kondang juga di Malaysia ya, dan punya program spesial juga di situ. Ya, ada program spesial juga. Ya, saya di sana juga ada buat khas untuk program untuk pelajar-pelajar universiti. Kami beri nama sebagai Gen Y ataupun generasi Y. Generasi Y ya untuk bayar-bayar seperti saya lah, dan 20 tahun ke atas. Baik. Yap. Nanti kita lanjutkan Muaz ya. Kita ke Tomo di ujung kiri saya, tidak terlalu di ujung ya. Selamat malam Tomo ya. Selamat malam. Ya, saya dari tadi teman-teman pada tanya Tomo itu nama yang sangat khas gitu ya. Tapi kalau mereka yang ngikutin perkembangan New Boys barangkali kenal gitu ya. Nah, bisa cerita sedikit karir dulu dari New Boys vokalisnya kemudian sampai sekarang gitu. Okey, saya Tomo selaku vokalis kumpulan New Boys. Kami ditubuhkan pada tahun 1998 kalau tak silap saya. Dan album pertama kami keluar pada tahun 1999 dan alhamdulillah selepas pada itu kami orang kata berjaya menembusi pasaran di Indonesia. Pernah buat tour di Jakarta, di Bandung, di Bogor dan banyak lagi tempat lah. Jadi sebenarnya satu peluang yang sangat besar buat Tomo dapat kembali semula ke Indonesia ini, secara tak langsung dapat mempromosikan bukan saja di Tomo tetapi juga UUM khususnya. Iya. Ini Dato', ini ada Muaz, ada juga Tomo ini. Ini antara UUM dengan mereka ini ada apa gitu? Ada hubungan? Ini soalan yang menarik. Iya, kenapa? Mereka tadi kan ini Tomo ini saya sudah lantik sebagai duta daripada UUM. Oh, iya. Karena dia sering buat persembahan ya di kampus. Dia juga ada pengikut yang ramai ya di kampus. Penggemar ya kalau sini. Penggemar ya, dan kita juga mempunyai produksi telemovie ya di UUM. Kita ada Unifilm. Dan Tomo pernah memintangi salah satu daripada telemovie kita yang kita gunakan untuk membuat promosi pendidikan kita. Manakala Muaz pula dia memang sering juga datang membuat program-program RTM dan juga program-program di UUM. Jadi dari situ saya kira mereka bisa membantu saya lah untuk melakukan program promosi di Indonesia, karena kedua-dua mereka dikenali. Kalau di Malaysia itu mereka juga dikenali. Dan banyak penggemarnya. Iya, dan mereka ini juga dengan golongan mahasiswa itu dekat. Iya. Jadi itu sebabnya saya membawa mereka untuk membantu saya di sini. Dan Dato' itu tepat sekali memilih dua orang ini karena dari segi tampilan itu pasti disukai oleh wanita gitu. Iya, saya kira begitulah. Iya, karena good looking gitu ya. Kita akan tunggu telepon dari pendengar, tapi kita sudah buka peluang untuk mahasiswa yang sudah hadir di sini. Silakan jika ingin bergabung, mungkin ada yang akan ditanyakan. Silakan dari IAIN, dari UNAN, dari UNP, ada STKIP juga. Kami berikan kesempatan sambil kita menunggu telepon dari pendengar kita di 812-878. Apakah sudah ada telepon? Sebentar kita coba, ada telepon masuk. Ya, selamat malam. Pro 1, selamat malam. Oh, terputus ya. Baik, kita langsung saja ke peserta yang hadir di sini. Sebentar. Ya. Sebutkan nama dan asal dari mana dan langsung ke pertanyaan Anda. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Hafizul Fahmi dari IAIN Imam Bonjol Padang. Sebelumnya selamat malam Pak Profesor. Yang mau kita tanyakan, Indonesia dan Malaysia saat sekarang ini sudah menjalin hubungan kerjasama dan hingga saat sekarang ini. Kemudian untuk saat sekarang ini agar lowongan peluang-peluang dari apa yang Profesor sampaikan, bagaimana kami lebih mengenalnya lagi, mudah mendapat informasi agar peluang ini tidak kami lewatkan seperti itu Bapak Profesor. Untuk sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus ya untuk mahasiswa kita dari IAIN. IAIN ini spesialis rumpun agama ya, tapi juga punya jurusan-jurusan murni ya yang ada di universitas biasa.
Langsung, Ya. Prof? Ya. Kalau mau mengetahui dengan lebih lanjut ya mengenai peluang-peluang mendapat biaya, saya kira yang paling mudah ialah pergi ke website kita ya, www.uum.edu.my ya. Itu bisa terus, ataupun kalau di Google saja UUM itu insyaAllah akan keluar ya. Dan di website kita itu memang ada lengkap ya. Dan satu lagi cara ialah dengan berhubung dengan Kedutaan Malaysia di Jakarta melalui attaché pendidikan, yang kebetulan attaché pendidikan itu ialah dekan ekonomi daripada UUM juga dulunya. Jadi Dr. Juzhar namanya, juga saya kira beliau bisa membantu ya. Dan kita memang memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar daripada seluruh dunia ya yang mengikut program kita, dan tentunya dari Indonesia ini kita mempunyai hubungan yang begitu erat ya, special, dan biasanya peruntukan yang kita berikan untuk mahasiswa dari Indonesia itu lebih banyak daripada lain-lain negara. Jadi insyaAllah saya kira saudara kalau berminat, ini saya berbicara bukan hanya untuk UUM lah ya. Saya kira rakan-rakan saya daripada universiti yang lain juga di Malaysia juga mempunyai peruntukan yang sama. Jadi bolehlah cuba melihat ya, tetapi harus melepasi beberapa syaratnya lah. Ya, beberapa syaratnya seperti lulus ujian sekolah dan sebagainya lah ya. Jadi insyaAllah, tapi kalau seperti saudara yang sudah pun masuk IAIN mungkin mau ikut di peringkat S2 begitu ya. Jadi S2 juga insyaAllah kita ada menyediakan dana untuk itu insyaAllah. Terima kasih Prof. Dan silakan mahasiswa berikutnya yang hadir di sini dulu. Silakan dari Universitas Negeri Padang. Silakan nama, asal dan pertanyaan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At first, it's kind of difficult for me to using Indonesian or Malaysia, so I choose English. Okay. InsyaAllah saya paham. It's a simple question that why should we choose UUM than other university in Malaysia? Is that something that UUM have anything than others, or some kind of why should we choose? Why UUM? Yeah, why UUM? Should choose. Thank you. Jadi mau saya jawab dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Melayu? Mungkin lebih bijak pakai bahasa Indonesia biar pendengar kita semuanya di rumah paham, bisa paham ya. Okay. Silakan. Why UUM? Kenapa UUM ya? Kenapa UUM yang harus menjadi pilihan ya? Tadi saya sebutkan di awal tadi ya, bahwa UUM ini satu universiti yang agak berbeda daripada lain-lain universiti di Malaysia. Kita memang khusus dalam bidang manajemen dan bisnes. Kita universiti manajemen yang terbesar di Malaysia. College of Business kita mempunyai 500 orang dosen. Ya, dan di dalamnya ada 5 program bisnes yang memang kuat ya, yang di rantau ini. Yang keduanya, kita juga mempunyai kampus yang hampir-hampir fully residential lah. Artinya mahasiswa kalau belajar di UM itu dia bisa tinggal dalam kampus, disediakan dengan kadar yuran yang begitu berpatutan, berkemampuan lah insyaAllah. Jadi kita mempunyai kediaman untuk mahasiswa sehingga 30,000 orang ya dalam kampus ya. Jadi memang besar. Kita mempunyai 15 buah dewan penginapan pelajar ya, asrama-asrama ya, yang mana mahasiswa sama ada yang belum berkahwin atau yang sudah berkahwin dan berkeluarga juga bisa tinggal di situ. Jadi di situ kelebihan kita. Dan program-program kita ini mendapat akreditasi antarabangsa, dan selain pada itu bahasa pengantar yang digunakan itu juga sesuatu yang menarik lah. Kalau mereka yang mau mendapat pendidikan dalam bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau untuk S2, S3 kata semuanya bahasa Inggris, 100%, 100% dalam bahasa Inggris. Manakala S1 saya kira 80% hingga 90% program menggunakan bahasa Inggris. Malah kalau ada satu orang mahasiswa antarabangsa dalam kelas itu, maka kelas itu akan dikendalikan dalam bahasa Inggris. Artinya anak-anak Indonesia kalau belajar di UUM
dia bukan saja berpeluanglah belajar bahasa Melayu seperti yang dituturkan di Malaysia, tapi yang lebih penting daripada itu juga dia seperti belajar di Eropah ataupun di Amerika, karena kita menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Dan di kampus kita juga ada 2,000 lebih mahasiswa antarabangsa. Jadi peluang untuk berinteraksi dengan mahasiswa antarabangsa daripada 42 buah negara. Jadi disitulah saya kira kelebihan yang dapat ditawarkan oleh UUM, selain daripada kampus kita kampus yang cantik ya, di tengah-tengah hutan belantara ya, cantik, udaranya nyaman, segar ya, green campus ya, green campus ya, dan kampus kita pernah memenangi kampus terbaik di Malaysia. Iya, terima kasih Datuk. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita juga punya satu pembicara berikutnya, Bapak Haji Surya Burhanuddin, AMP BE SEMM. Beliau dari Sriwijaya Foundation. Ini terkait dengan topik kita nih Pak, menjembatani hubungan dua bangsa serumpun Indonesia-Malaysia melalui pendidikan dan seni. Ini makna apa yang terkandung dalam topik kita ini sebenarnya ingin kita sampaikan kepada pendengar? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu mungkin saya boleh tambahkan, saya adalah satu orang Indonesia yang mungkin lebih beruntung dari yang lain. Saya memang asal Minang, saya kelahiran Kampung Terandam. Orang Gae asal dari Kota Padang, Alang Laweh Koto. Saya bekerja di Pusri 32 tahun sehingga saya berada di Palembang. Anak saya 3 orang, tiga tamat dari Universitas Negeri di Padang, satu Universitas Kebangsaan Malaysia, satu Universitas Utara Malaysia, satu Universitas Teknologi Mara Malaysia. Dari pengalaman 3 orang anak kuliah di 3 universitas negeri, di situ mata saya terbuka. Sehingga dan kebetulan 2 anak saya bekerja di Amerika Serikat, 2 orang, 1 orang bekerja di Petronas Kuala Lumpur. Jadi 3 itu mengglobal. Sehingga saya merasa terpanggil untuk membawa anak-anak bangsa untuk juga melihat bahwa kesempatan sekolah ke luar negeri itu sangat terbuka. Dan kita tahu sekarang kan sudah era globalisasi ya, suka tidak suka, mau tidak mau, era globalisasi sudah menempatkan kita berada pada nuansa persaingan global. Jadi kita harus memiliki pengetahuan global. Dan dari pengalaman itu, alhamdulillah dalam 13 tahun saya sudah membawa lebih 500 anak Indonesia sekolah ke beberapa universitas negeri di Malaysia, di mana 400 lebih adalah sekolah di Universitas Utara Malaysia. Karena memang dari semua universitas negeri yang ada, saya melihat yang paling cocok untuk anak-anak kita itu adalah kuliah di Universitas Utara Malaysia. Di satu kawasan seperti yang disampaikan oleh Datuk Visi, Datuk Vice Chancellor tadi, bahwa di tengah-tengah hutan kurang lebih luasnya 1061 hektar, sangat luas sekali, hampir 1,5 kali Universitas Indonesia. Di situ ada 30.000 mahasiswa dan semuanya tinggal di asrama di dalam satu lokasi, sehingga kenyamanan untuk menimba ilmu itu sangat kuat. Nah, dengan demikian harapan untuk menjadi berhasil sebagai sarjana global itu dan terhindar dari gangguan-gangguan metropolitan sangat kuat sekali. Nah, jadi dan saya sudah merasakan bagaimana anak-anak sendiri menjadi sarjana global. Nah, kembali kepada yang dipertanyakan tadi, memang di Malaysia itu tidak sepenuhnya kita atau di Universitas Utara Malaysia betul-betul hanya berhadapan dengan ilmu pengetahuan dan berhadapan dengan dosen, berhadapan dengan buku. Karena Universitas Utara Malaysia memberi peluang kepada kita untuk menjadi jati diri sendiri. Di sana itu fasilitas pendukungnya sangat luar biasa. Jadi semua tangkai olahraga ada. Ditambah mungkin yang belum terfikirkan oleh kita, di sana ada seperti kolam renang Olympic size. Di sana ada golf. Golf di sana olahraga mahasiswa. Di sini mungkin olahraga orang-orang tertentu saja. Di sana mahasiswa bisa bermain golf. Dosen bisa bermain golf. Sudah itu olahraga berkuda tersedia. Kemudian go-kart, race, semua tersedia. Nah, dari sini kita untuk musik, untuk kesenian menjadi bagian daripada misi muhibah atau misi kesenian kebudayaan universitas, dimungkinkan untuk melawat atau pergi ke negara-negara lain. Jadi seni dan budaya itu menjadi satu kekuatan untuk kita juga menjadi orang hebat, kecuali kita tidak hanya untuk belajar kepada pengetahuan saja. Saya kira itu terbuka. Baik. Terima kasih Pak Surya.
Jadi 3 anak Pak Surya alumni dari Universitas Negeri di Malaysia dan 3-3-nya sudah berhasil. Ini testimoni yang luar biasa. Kerja 1 di Malaysia dan 2-nya di Amerika Serikat. Sangat-sangat global ya. Barangkali ini para orang tua buat pendengar di rumah ini bisa menjadi satu motivasi juga. Bahwa memang kalau dibanding-bandingkan katanya sih biaya kuliah kita ke Malaysia dibanding ke Jawa itu nggak jauh beda ya Pak ya? Khusus untuk orang Padang. Untuk orang Padang ya? Karena ke Jawa juga bukan murah. Oh iya. Mungkin Pak Surya bisa gambarkan dulu biaya yang dihabiskan oleh 3 anak itu perimbangannya kalau dibandingkan dengan anak yang ke Jawa seperti apa? Oke, jadi sebelum saya jawab ini saya tambahkan lagi bahwa alhamdulillah Agustus tahun 2013 2 wakil dari Kota Padang yaitu anak dari wali kota, anak dari Pak Fauzi Bahar, tamat SMA Negeri 1 Padang itu melanjutkan kuliah di Universitas Utara Malaysia. Dan anak beliau yang nomor 1 tamat dari Universitas Indonesia mengambil master ke sana. Jadi ini satu contoh. Dan anak dari tahun Agustus 2013 tadi dari Padang Panjang 1, dari Bukit Tinggi 1. Iya. Jadi 4 orang masuk Universitas Utara Malaysia. Kembali tadi yang dipertanyakan. Jadi biaya kuliah itu memang tidak ada yang murah ya. Kalau murah itu tentu sekolahnya akan murahan ya. Nah, jadi kita jangan cari sekali-sekali cari sekolah murah. Carilah sekolah yang mahal. Karena sekolah mahal itulah yang punya nilai secara global. Ya, nah, tapi bagaimana sekolah yang mahal tadi kita bisa ikuti walaupun biayanya tidak mahal. Itu yang mungkin yang perlu kita cermati. Jadi sekolah ke Malaysia itu kurang lebih memerlukan uang 600 juta rupiah. Jadi satu biaya yang tidak murah. Baik. Tapi dalam 500 itu yang 550 disubsidi, dibiayai oleh satu pihak. Ya, nah, jadi peluang-peluang seperti itu itulah yang saya rasakan. Jadi semua anak saya mendapat subsidi dari kerajaan Malaysia. Nah, jadi artinya dimungkinkan saudara-saudara kita semua untuk sekolah ke sana. Sebagai contoh, saya ada mengirimkan pelajar anak penarik becak dari Palembang. Dia bisa kuliah di sana. Itu satu gambaran saja. Kalau anak penarik becak bisa sekolah di Universitas Utara Malaysia, dia ambil S1 lulus terbaik, ambil S2 lulus terbaik. Sekarang anak tukang becak itu sedang mengambil doktor. Di umur 24 tahun dia memulai kuliah doktor. Ya. Artinya Anda pasti lebih bisa dari anak tukang becak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu nih ya untuk Pak Surya, luar biasa. Sudah ada pendengar yang menghubungi kita angkat. Selamat malam, dengan siapa di mana? Malam, Pak. Ini Nanda dari Fakultas Hukum, tinggal di Tarandam. Anda di Fakultas Hukum UNAN? Iya, UNAN. Ya, silakan Anda. Pertanyaannya. Baik, Pak. Dari yang Nanda dengar tadi di radio, kan pengenalan tentang Universitas Utara Malaysia. Iya. Jadi apa keunggulan atau prestasi yang telah diraih oleh Fakultas Utara Malaysia untuk bisa dibanggakan pendidikannya, Pak? Kemudian bagaimana sistem pendidikan di sana kalau dibandingkan dengan di Indonesia gitu. Terima kasih, Pak. Itu saja. Iya. Baik, Nanda, terima kasih dari mahasiswa Fakultas Hukum UNAN. Cukup jelas pertanyaan, Prof. Plusnya apa? Tadi sudah disampaikan. Mungkin perlu ditambahkan plus-plusnya dari UIM dan terus apa spesifik sistem yang berlaku di situ? Silakan. Sistem yang kita gunakan adalah sistem semester seperti mana di Indonesia juga ya. Jadi saya kira tak perlu saya uraikan dengan panjang lebar sistem semesternya, semua orang paham. 1 tahun dia jumlah kreditnya sama. Jumlah kreditnya kira-kira 120. Oh, lebih sedikit berarti. Iya, lebih sedikit, tapi pengiraannya lebih kurang sama saja ya. Ya tadi soalannya mengenai apakah kelebihannya ya. Saya bisa menyebutkanlah beberapa program kita yang mendapat akreditasi antarabangsa. Umpamanya program International Studies yang mempunyai bidang pengajian antarabangsa dan international business kita. Itu telah mendapat ASEAN QA, ASEAN Quality Assurance. Salah satunya program seumpamanya di negara ASEAN yang mendapat Quality Assurance daripada ASEAN. Iya. Ya. Manakala program Bachelor in International Finance and Banking itu mendapat award baru ujung tahun lepas 2013 Global International Finance accreditation. Iya. Ya, mendapat pengiktirafan daripada Dubai sebagai program kewangan dan perbankan Islam yang terbaik di dunia. Program Master of Science Banking and Finance kita antara 100 yang terbaik di dunia. Jadi kita juga sedang menggerakkan usaha insyaAllah pada tahun ini atau tahun hadapan untuk mendapat akreditasi AACSB.
Iaitu satu akreditasi daripada Amerika Syarikat yang akan meletakkan business school kita standing dengan business school di universiti ternama di dunia. Jadi saya kira itu antara lain, dan kita mempunyai program IT yang juga terbaik. Kita mempunyai satu international business school, Islamic business school maksud saya, yang mana salah satunya di Malaysia. Jadi keseluruhannya yang boleh saya sebutkan ialah program akademik kita ini setanding dengan lain-lain program yang terbaik di rantau Asia, malah di peringkat dunia, dan ijazah kita diterima oleh seluruh universiti di dunia yang ternama. Artinya kalau dapat S1 dari UUM, insya-Allah bisa sambung S2 dan S3 di mana-mana universiti ternama di mana-mana tempat di dunia. Baik. Terima kasih Dato. Dan itu tadi untuk Nanda di Limau Manis ya, mahasiswa Fakultas Hukum UNAN atas pertanyaannya, dan kita masih undang yang lain. Silakan di 812878 atau 812414. Apakah sudah ada yang masuk? Kita masih tunggu ya. Belum. Muas, ini saatnya Muas yang beraksi ini. Ini kita akan mendengarkan penampilan dari Tomo ini. Ya, silakan Tomo untuk bersiap-siap. Kalau di Malaysia sendiri seperti apa ini nama New Boys gitu ya? Kalau di Indonesia cukup dikenal. Kalau di Malaysia apakah menjadi band yang paling di nomor satu lah, katakan begitu? Betul. Pada tahun 90-an dulu, New Boys antara kumpulan yang cukup popular, menjadi fenomena yang luar biasa sehinggalah Tomok sekarang bergerak secara solo. Ya, juga menjadi fenomena apabila dia memenangi beberapa pertandingan. Paling terbaru memenangi pertandingan bersama dengan kumpulan Manifesto, iaitu pertandingan band-band. Jadi Tomok pada pandangan saya pernah menjadi fenomena sebanyak 2 kali. Kerana jarang di antara kita artis-artis di mana-mana saja kita boleh popular. Kita tahu putaran hidup ini seperti roda. Kita di atas, kita di bawah, di atas semula kan. Jadi Tomo pernah mencapai kegemilangan waktu di zaman New Boys, dan kemudian bergerak biasa, dan kemudian sekali lagi naik lagi di atas menjadi fenomena apabila dia memenangi pertandingan untuk bergerak secara solo. Kalau Muaz sendiri termasuk penggemarnya New Boys? Iya, termasuk. Kalau suruh nyanyi lagunya apa boleh. Lagu dari New Boys yang dulu pernah seingatnya Muaz sekarang? Mungkin sejarah mungkin berulang. Ya, bisa dicoba sedikit. Nanti Tomo susah mencari rezeki. Boleh ya Tomo ya. Sebagai seorang penggemar New Boys tentu Muaz. Boleh. Kalau tanya dulu floor kita, apakah memang kita harus dengarkan suara Muaz dulu untuk lagu ini? Boleh ya. Wah, setuju semua nih, tepuk tangan. Dengar yang tidak sedap dulu, kemudian dengar yang sedap. Oke. Silakan sedikit. Jauh mana mampu bertahan sampai bila harus. Macam terbalik ya. Jadi lebih kurang gitulah. Ya maklum 99. Sekarang 2014. Jadi lebih kurang gitu. Lagu Meraung juga menjadi menggigil tubuh ini melihat kau bersama. Wah, ini kayak penggemar sejati. Hafal ya lagu-lagunya. Oke, Muaz, sepertinya Tomonya sudah siap dan diiringi nanti ya, dengan seorang gitaris ini. Dan Tomo, malam ini mau menyanyikan lagu apa? Lagu yang dinyanyikan oleh Muaz? Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang dipetik pada album New Boys yang pertama. Yang pertama? Iaitu Hiasan di Laman Rindu. Hiasan? Di Laman Rindu. Di Laman Rindu. Baik pendengar dan hadirin, kita simak bersama Tomo, penyanyi dari Malaysia dalam Gerbang Kampus. Silakan. Cintamu penawar
bersalah demi cinta padamu. Walaupun aku bisa tenggelam, mungkin terkubur dalam kelepasan, namun rinduku ini semakin mendalam. Kasih di hati nyala bagai bara, teguhnya tangkai bagai cintaku, namun berbunga hampa. Pedihnya ku hadapi perpisahan. Biarpun harapanku telah hancur berderai, kan ku hiasi kenanganku di laman rindu. Terima kasih. Hiasan Jelaman Rindu. Iya, tepuk tangan lagi dong. Thank you. Muas, kayaknya memang suara Tomo itu mendayu-dayu gitu ya, khas Melayunya ada. Dan kalau Muas sendiri menilainya kalau Tomo itu sampai detik ini di Malaysia itu masih disukai generasi mudanya atau kebanyakan ibu-ibunya? Karena artis kan yang muda disukai oleh yang ibu-ibunya ya, ibu-ibunya lebih daripada anak-anaknya. Iya. Malah kalau ada lagu itu berantem gitu ya antara ibu dan anak ya. Betul. Jadi kalau dilihat dari segi penggemar Tomo ni, ramainya yang muda-muda. Ramai yang muda-muda. Sebab tu saya kata Tomo mempunyai dua generasi yang berbeza, di zaman 90-an dan juga generasi baru yang menyukai Tomo dengan dulu bersama dengan New Boys, sekarang bergerak secara solo. Dengan jadi, nama Tomo ya. Dengan nama Tomo. Ya. Jadi itu antara kelebihan yang ada selain daripada makcik-makcik ya. Sudah tentu anaknya beli album, maknya pasti dengar. Sekali lah. Oke, terima kasih Tomo. Dan nanti masih ada satu lagu lagi. Dan memang ada SMS yang masuk itu belum selesai lagu pertama, udah jangan lupa nambah lagi. Kalau di sini namanya tambuah itu tambah. Jadi lagunya tambah lagi gitu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Gerbang Kampus malam ini Rabu 5 Maret 2014. Ini banyak sekali momen spesial di Padang tanggal ini. Tadi siang kita pilkada, pemilihan wali kota kita. Ini mudah-mudahan akan menghasilkan wali kota yang bisa membawa Padang lebih baik. Terus malam ini katanya siaran langsung Indonesia Malaysia ya, sepak bola ya. Iya bener ya malam ini juga. Aduh kayaknya malam ini kita di sini dialog dua bangsa juga, luar biasa. Lagi-lagi tepuk tangan nih buat kita semua ya. Sebelum kita ke Prof lagi, apakah sudah ada pendengar? Silakan nanti kami ingatkan, kita masih bisa bergabung. Anda nanti bisa bergabung di paruh kedua 812-878-812-414. Ini Prof Dato Wira, Dr. Muhammad Mustafa Ishak. Kita kembali mencoba untuk mencari informasi dari UM sendiri. Ini selama sebanyak itu mahasiswa Indonesia, apakah pernah ada yang mengalami kesulitan ekonomi atau ketika ada kesulitan studinya di situ, bagaimana bentuk layanan dari UM sendiri? Ya, kita memang mempunyai unit yang secara khusus membantu ataupun bertanggung jawab untuk menjaga kebajikan mahasiswa yang belajar di sana. Dan unit kebajikan ini memang mempunyai peruntukan lah ya. Misalnya kalau wangnya lambat sampai dari Malaysia misalnya, ataupun keputusan sumber dana umpamanya ya. Ada juga mahasiswa yang datang daripada negara-negara tertentu ya, tiba-tiba berlaku sesuatu di negaranya dan wangnya tak bisa dikirim ke Malaysia. Kita tidak mau pengajiannya terganggu ya, dan justru itu kita mempunyai cara lah untuk membantu mereka itu. Malah kalau mereka lambat sikit membayar yuran pun kita tahu ada tenggang ya. Ya, ada masih lagi diberikan peluang lah. Kita tidak memberhentikan pengajian mereka begitu. Jadi saya kira kita sangat fleksibel lah ya, sangat fleksibel dari segi untuk memastikan bahawa pelajar ataupun mahasiswa yang masuk belajar di UM itu mereka mendapat ilmu yang terbaik, pendidikan yang terbaik, dan dalam waktu yang sama mereka masih mampu untuk membiayai pengajian mereka itu, insya-Allah. Iya, terima kasih.
Dan sebelum kembali kita terima atensi dari pendengar, kami berikan kesempatan kepada audiens. Sudah ada telepon? Ya, selamat malam, Pro 1, selamat malam. Pro 1, ya, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana silakan. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana silakan. Ini bersama Muhammad Hendra, Pak. Muhammad Hendra di mana? Di Lubuk Lintah. Lubuk Lintah. Kuliah di mana? Kuliah mana? Halo. Ya, lanjut silakan. Saya adalah saya mahasiswa School of Finance and Banking atau STI KBP Padang semester 4, Pak. Ya, Jadi STI saya ada. sangat tertarik terhadap University Utara Malaysia ini. Namun sayangnya mungkin saya udah semester 4, mungkin sudah terlambat, tapi saya sangat tertarik dengan program atau jurusan yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, terutama bagian finance and bankingnya. Jadi saya bertanya, ke S2-nya ada nggak jurusan magister manajemennya bagian keuangan dan perbankan di sana? Dari swasta ke masalahnya University Utara Malaysia ini kan negeri. Jadi kalau saya STI KBP ini swasta. Jadi bagaimana prosedurnya agar bisa kuliah di University Utara Malaysia ini? Sekian cukup? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, Pak ya. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari pendengar kita. Kalau mau ikut S2 program yang hampir sama ya, yang ada yaitu Master of Science in Finance and Banking ada ya, ataupun Islamic Finance and Banking ada. Muamalat juga ada. Muamalat juga ada. Ya, dan itu tak ada masalah. Siapkan S1 nanti mohonlah penuhilah syarat-syaratnya. Walaupun swasta di sini. Tak ada masalah. Asalkan universitinya itu diiktiraf oleh pemerintah Indonesia dan kita dapat melihat bahawa ia memenuhi standard tertentu ya. Jadi insya-Allah. Tetapi ada juga kes-kes ya yang mana mahasiswa dia belajar 4 semester ataupun 3 semester di Indonesia. Tiba-tiba dia mau berpindah ke UM. Ini juga bisa kita bantulah ya, asalkan dia memenuhi beberapa syarat lah yang kita tetapkan. Umpamanya kalau program finance and banking ini dikendalikan dalam bahasa Inggris ya. Jadi harus mempunyai keupayaan ya dalam bahasa Inggris, memenuhi standar tertentu dari segi ujian bahasa Inggrisnya. Kalau tak cukup maka kita akan memberikan kursus bahasa Inggris kepada mereka. Jadi karena kalau kuliahnya dalam bahasa Inggris, kalau kita tidak dapat ikut jadi sulitlah ya mau menjawab soalan perpiksaan dan sebagainya. Baik, terima Insyaallah kasih. Boleh ya? Bisa ya. Kita sudah tersambung lagi dengan penelpon berikutnya. RRI Pro 1, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Saya dengan Fazil. Fazil. Ya, silakan Fazil pertanyaannya. Oke, terima kasih, Pak. Jadi gini, kan tadi saya dengar di awal itu katanya kampusnya di tengah hutan ya, Pak? Iya, di perbukitan yang asri. Jangan dibayangkan di hutannya belantara begitu, yang ada wow-nya gitu ya, yang ada. Iya, kami tahu maksud Anda. Lanjut. Jadi kami sebagai mahasiswa itu kan tentunya membutuhkan sebagai perlengkapan atau juga kebutuhan-kebutuhan lainnya kan. Iya. Tentu. Nah, jadi pertanyaan saya itu gimana? Apakah fasilitas-fasilitas yang ada di sana dapat menunjang kami sebagai mahasiswa, seperti market ataupun juga akses menuju keluar gitu, Pak? Iya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima Baik, kasih. Fazil, terima kasih pertanyaan Anda. Menarik ya. Ini kalau untuk kuliah saja bisa di kampus yang begitu luas, yang dalam tanda kutip di tengah hutan gitu ya. Tapi kalau nanti kehabisan odol kemana gitu? Oke, fasilitas apa saja yang disediakan? Kampusnya itu sendiri seumpama sebuah bandar. Ya, sebuah bandar university sebetulnya. Kota ya. Kota university ya. Jadi bandar lain lagi, bandar lain ya. Jalannya kota. Air. Kota university ya. Kota ya, maafkan saya karena kadang-kadang istilah Malaysia dan Indonesia ini kadang-kadang bisa menimbulkan masalah ya. Jadi saya tahu bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang tersasul juga lah ya. Iya. Jadi kampus kita itu seperti sebuah kota university, dan dalam kampus itu kita ada segala-galanya, lengkap. Bank yang ada, supermarketnya ada, kompleks sukannya ada, stadiumnya ada, lengkap sebetulnya. Dan
Kalau mau ke bandar berhampiran juga hanya kira-kira 10 minit saja. Dan kita ini terletak di utara tanah air, di utara Malaysia ya sebetulnya. Dan kita bersempadan dengan selatan Thailand. Dan kalau mau ke kota Hat Yai di Thailand itu hanya kira-kira 40 minit saja dengan memandu kereta ya, cara darat. Jadi walaupun saya sebutkan tadi dalam hutan, maksud saya ialah kita dikelilingi oleh kehijauan, ya, eco campus ya, di tengah-tengahnya ada sungai. Dua batang sungai yang mengalir di tengah kampus menarik. itu. Dan kawasan itu memang kawasan yang dikelilingi oleh bukit-bukit ya, Bukit Bukau, dan memang cantik ya. Bukan saya mau memuji kampus saya, tapi bisa melihat ya dalam internet juga ya. Dan kalau ada yang berkesempatan mau ikut program bersama Tomok juga besok, insyaAllah jam 2 datang ke kampus UNP. Kita bisa tayangkan video dan ada promosinya juga di situ ya. Jadi insyaAllah mereka yang ada di Kota Padang ini bisa kalau bahasa Indonesia bisa mampir ya. Bisa singgah ya untuk melihat persembahan. Besok Tomok akan buat persembahan 1 jam konsernya. 1 jam insyaAllah bersama dengan seorang artis dari kota Padang juga, Minang ya yang mana dari keluarganya Pak Dion juga lah. Iya, sama-sama suku Sikumbang ya. Sikumbang ya, dari Ratu Sikumbang. Ya. Jadi insyaAllah Tomok juga akan membuat persembahan bersama Ratu Sikumbang besok. Di samping itu ada pameran pendidikan dan saya juga bersama Pak Rektor UMP akan berbicara besok. Dan kita ada membuka booth ya di situ yang mana segala informasi mengenai pendidikan semuanya disiapkan. Jadi saya mengalu-alukan lah ya anak-anak Kota Padang daripada seluruh Sumatera Barat, kalau yang ada kesempatan silakan besok dari pagi sudah ada acaranya. Tapi persembahan kita akan bermula apa yang kita panggil edutainment, education and entertainment ya. Jam 2 sore, 2 petang besok. Iya, baik. Kita ke Pak Surya nih, Pak Surya. Jadi kalau nanti ada mahasiswa, ada pelajar atau ada orang tua yang ingin berminat barangkali, langkah-langkah seperti apa yang bisa mereka lakukan? Apakah memang bisa langsung ke UM barangkali cukup berat, atau mungkin ada biro atau pihak yang membantu pengurusan administrasi dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh calon-calon mahasiswa kita. Seperti apa Pak Surya? Oke, terima kasih. Jadi dalam hal ini Universitas Utara Malaysia sudah mengadakan kerjasama dengan pemerintah Kota Padang, di mana tanggal 8 Februari yang lalu Bapak Wali Kota Padang, Bapak Fauzi Bahar datang ke UM untuk menandatangani satu kerjasama yaitu MOU dengan pihak Universitas Utara Malaysia, di mana Universitas Utara Malaysia membuka kesempatan yang luas kepada tamatan SMA untuk mengambil S1, tamatan S1 untuk mengambil S2, dan tamatan S2 mengambil S3. Jadi nanti melalui Diknas Kota Padang itu bisa didapatkan informasinya melalui kepala dinasnya. Nanti kita berikan kemudahan-kemudahan bagaimana untuk dapat mendaftar secara langsung nanti melalui Diknas tadi itu. Jadi sangat mudah sekali. Yang penting seperti sekarang ini sudah bisa mendaftar untuk anak SMA. Anak SMA sekarang sudah bisa mendaftar dengan menggunakan rapot semester 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ya kan baru dapat 5. Itu sudah bisa mendaftar. Gitu. Jadi nanti dilengkapi dengan hasil ujian nasional pada waktu saya kira bulan Mei baru ada pengumuman. Karena April muka ini Datuk mereka peperiksaan akhir. Jadi mendaftar dengan rapot SMA dulu. Tetapi tentu kalau memang dia betul-betul minat, dia harus serius. Apa artinya serius? KTP nggak berlaku di dunia. Yang berlaku adalah paspor. Jadi artinya dia harus buat paspor. Ya, jadi kalau dia memang niat untuk sekolah ke luar negara, dia harus punya paspor. Jadi bikinlah paspor, cukup dengan paspor ditambah dengan raport 5 semester, itu sudah bisa melakukan pendaftaran. Nanti pada waktu hasil ujian nasional keluar, maka ditambahkan lagi kelengkapan ujian nasionalnya. Memang ujian nasional diharapkan harus di atas 7.0. Ya. Rata-ratanya. Jadi itu untuk yang S1, S2 tentu tamatan S1 sudah bisa mendaftar. Sedangkan untuk S3 tamatan S2. Dan mungkin saya dapat tambahkan, kemasukan di Universitas Utara Malaysia adalah untuk kuliah bulan
September 2014. Ya, jadi kalaupun nanti mendaftar mulai saat ini, maka untuk kemasukan bulan September 2014. Jadi itu mungkin Datuk Visi boleh tambahkan? Iya. Terima kasih Pak Surya. Ini tadi saya juga sempat ada SMS yang masuk ini dari salah seorang dosen katanya. Ini kalau dosen kan maunya tentu beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, untuk UM sendiri itu apakah kalau dosen kuliah di situ itu sudah ada kerjasama dengan Dikti, artinya ijazah yang didapat oleh dosen tersebut diakui dan beasiswa mereka juga bisa diakui untuk kuliah di UM. Seperti apa selama ini? Memang Dikti sudah pun Departemen Pendidikan Tinggi Indonesia sudah memang telah memasukkan UM sebagai salah sebuah perguruan tinggi ya yang diiktiraf. Dan sudah banyak sekali dosen-dosen dari seluruh Indonesia ya, dari Aceh, dari Umpat, dari Bandung, dari USU, daripada Hasanuddin dan sebagainya, termasuk dari UNP Andalas juga ada ya. Jadi ijazah kita diiktiraf, tidak ada masalah ya. Malah ini Speaker Parlimen Indonesia Pak Marzuki Ali juga lulusan PhD daripada UM. Dan Bapak Presiden Indonesia sendiri menerima ijazah kehormat. Salah satunya ijazah kehormat ataupun honoris causa yang diterima oleh Presiden Indonesia dari Malaysia adalah daripada UUM sendiri. Jadi itu menunjukkan betapa ijazah kita ini diiktiraf dan diterima. Jadi tidak ada masalah. Dan kalau dosen itu memang dia bisa memohon dana ataupun pembiayaan daripada Dikti ya. Dan beasiswa. Bisa mendapatkan gaji penuh daripada majikannya dan juga mendapat dana dari Dikti, dan kita juga mempunyai beberapa peruntukan yang seperti saya sebutkan tadi ya untuk membantu mereka. Jadi sepatutnya tidak ada masalah. Baik. Terima kasih Dato. Dan pendengar, kita masih dalam dialog Gerbang Kampus, dan malam ini kita bersama dengan rombongan dari University Utara Malaysia, dan tentunya kita masih berikan kesempatan kepada pendengar jika ingin bergabung bertanya langsung silakan di 812-878 atau 812-414. Sudah ada yang tersambung. RRI, selamat malam. Assalamualaikum. RRI, selamat malam. Silakan, dengan siapa di mana? Iya, selamat malam Pak. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya Pak, ini masih sama Hendra Pak. Ya, silakan. Pertanyaan Anda. Ya, yang saya pertanyakan di sini adalah yang pertama itu tadi kan Bapak mengatakan bahwa pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan University Utara Malaysia. Ya. Jadi seandainya ada siswa-siswi tamatan SMA tahun ini gitu yang di luar Kota Padang gitu ingin kuliah di university ini, dan bagaimana prosedurnya? Yang kedua, saya meminta gambaran biaya kuliah S1, yang ketiga biaya kuliah S2 jurusan Manajemen of Finance and Banking. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Hendra. Ini benar-benar ingin mendapatkan informasi yang memuaskan dia ini. Kalau yang di luar Kota Padang, apakah bisa melalui mendaftar di Kota Padang? Terus bagaimana gambaran biaya? Ke Pak Surya dulu, silakan. Saya kira karena kerjasama untuk Sumatera Barat kan sudah dimulai oleh Kota Padang. Saya kira kita bisa salurkan nanti. Kami akan bicarakan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang untuk juga membantu saudara-saudara kita dari kawasan lain dihimpun nanti menjadi satu, itu diajukan ke Universitas Utara Malaysia. Saya kira tidak ada masalah. Itu hanya pembuka jalan saja. Iya. Saya kira itu untuk pendaftaran ya. Oke. Kemudian masalah ini gambaran biaya dan juga masternya. Ya, kalau dia mau ikut Master of Science dalam banking ya, kalau secara coursework atau kerja khusus jumlah yurannya kira-kira 50 juta rupiah satu semester. Satu semester. Itu kalau by coursework S1 ya. Itu S2. S2 ya, master. Okay, S2. Manakala kalau secara research yurannya kurang sedikit ya, 46 juta rupiah satu semester. Kalau S1 jauh lebih murah. S1 program-program untuk yang lain-lainnya ya, satu semester kira-kira 31 juta saja. 31 ya, satu semester. Baik. Itu gambaran biaya kuliah dan
Apakah masih ada telepon yang akan kita terima malam ini? Silakan bergabung, masih ada waktu kita sedikit. Dan terakhir kepada audiens yang ada di Multi Studio RRI, silakan ada kesempatan bertanya satu orang sebelum nanti kita tutup gerbang kampus. Dan sesuai dengan permintaan pendengar tadi, Tomo akan menghadirkan suara emasnya kembali sebagai penutup gerbang kampus malam hari ini. Ada adik mahasiswa di studio yang akan bertanya, silakan, satu kesempatan untuk Anda. Oke, ya silakan. Ada satu ini. Ini mau ngincer S2 kayaknya di situ. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Olivia Oktari dari Fakultas Hukum UNAN. Yeah. Ingin menanyakan kepada Bapak, ada kemungkinan kalau misalnya kita udah tamat S1 dan ingin menyambung S2 bisa mendapatkan full scholarship? Jadi kita tidak perlu memikirkan biaya lagi. Dan apakah bagaimana kalau misalnya, karena saya di Fakultas Hukum, saya pengen melanjutkan S2-nya tentu ke magisternya ke hukum. Bagaimana sistem yang diberikan di Fakultas Hukum di sana mungkin? Terima kasih informasi. Baik. Maksudnya sistem apa itu? Sistem kayak lebih, maksudnya fokus Fakultas Hukum yang di sana itu lebih kayak ke public atau private law atau public law atau international law, only that or more than? Ketiga-tiganya ada, termasuk corporate law ada. Dan ini di pusat pengajian atau di School of Law kita ya. Dan ini memang sudah ada dekan hukum daripada beberapa buah universitas di Indonesia juga ikut program kita, termasuk dekan hukum dari Unsyah lulusan kita ya. Jadi kalau dekan hukum sendiri yang ikut programnya, jadi tentunya tak ada masalah lah untuk kalau mahasiswa mau ikut. Dan untuk biaya itu full scholarship, full scholarship bisa, tapi coba mohonlah kita harus kena untuk mendapatkan scholarshipnya itu kan ada syarat-syaratnya ya. Tidak semua orang ya dapat. Tapi kalau memenuhi syaratnya tertentu, insyaallah keputusannya cemerlang atau bagus ya. InsyaAllah kita bisa pertimbangkan ya, tapi ajukan dulu lah permohonannya ya. Iya, makasih Olivia. Masih ada, tepuk tangan dulu buat Olive ya. Masih ada di studio, kita sudah di ujung acara ini di gerbang kampus malam ini bersama UUM. Dan besok ya pukul 2 siang ini akan tampil di Universitas Negeri Padang juga. Paginya untuk di TV juga ada. Paginya juga live di TV ya. Jam 11.30. 11.30. Ya. Di telepon juga ada satu yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dian di Maninjau ini. Siapa? Dengan Dian. Dian di Maninjau. Maninjau. Ini mau bertanya ini Pak. 100 km dari sini. Silakan. Ada tidak ini dari Universitas Malaysia Utara ini, seandainya ini buka cabang ya, kebetulan kalau di daerah Maninjau khusus Kabupaten Agam ini kan belum ada universitas, jadi ada nggak dari peluang gitu ya dari Universitas Malaysia Utara ini buka cabang di daerah Kabupaten Agam lah? Iya, oke. Mungkin bisa. Pemerintahnya juga bisa, nanti bisa ya. Baik Hendra, sudah punya UUM cabang, jangan ke Maninjau dulu, ke Indonesia bagaimana? Kita cuma ada study center ada di Jakarta ya. Di Jakarta kita pernah buat di dekat Senayan ada study center. Sekarang ini ada satu kerjasama dengan satu perguruan swasta kita ada buat, tapi harus ada bilangan yang cukup lah. Jumlah yang cukup ya, tapi kalau mau buka cawangan itu belum ada rencana lagi ya, karena ini panjang prosesnya. Kalau kerjasama dengan pemerintah daerah? Iya, kalau kerjasama dengan mana-mana universitas di Indonesia secara joint program double degree itu sedang kita usahakan ya. Jadi insyaallah malah dengan UMP juga kita pernah buat program bersama ya. Iya. Jadi saya kira kita mau mengembangkan pendidikan kita ini secara kerjasama dengan rakan-rakan kita di Indonesia lah ya. Baik. Daripada kita bersendirian. Ini cara pendekatan kita di UM ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Hendra itu didengar oleh pemerintah kabupaten ya, dan mungkin itu bisa menjadi jembatan yang lebih lancar untuk kerjasama dengan UUM. Apakah masih ada telepon? Dan ya, waktunya juga sudah di ujung nih Muaz. Ini, Muaznya nggak kehilangan mic-nya ini ya. Iya, bisa cerita sedikit kalau dunia broadcast di RTM itu seperti apa? Kalau kami di sini di RRI ada TVRI, pisah gitu ya.
pisah kantor. Kalau RTM itu memang satu komando atau seperti apa gambaran kerja di situ broadcast? Iya, RTM itu sama pecahannya di setiap negeri-negeri yang berbeda untuk sepertinya Padang. Kalau di Padang ada untuk RTM contohnya di Kedah, ada RTM Kedah begitu. Cuma di RTM di Kuala Lumpur adalah pusatnya yang untuk kawasan utamanya. Ya, jadi memang besar dari segi keluasan lebih kurang sama. Objektifnya pun sama, tujuannya pun sama juga untuk menyalurkan maklumat kepada semua rakyat. Ya, jadi saya dapat rasakan RTM dari segi penyebaran maklumat begitu besar sekali. Ya, begitu juga dengan RRI. Iya, oke, hampir sama ternyata. Hampir sama. Sama-sama milik pemerintah. Betul. Tapi bukan menyuarakan suara pemerintah mulu ya. Bukan. Baik, kita akan tampilkan kalau Muaz yang mempersilahkan Tomo, mungkin silakan. Baik, jadi dengan ini kita mempersilakan Tomo dengan lagunya Aku Datang. Yap, ini merupakan lagu terbaru juga, merupakan soundtrack ya, soundtrack untuk sebuah filem di Malaysia, Istanbul Aku Datang. Istanbul Aku Datang. Dia juga yang berlakon. Pelakon utama? Pelakon utama. Oh. Iya. Pelakon utama. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Jadi untuk lagu yang seterusnya ini saya akan nyanyikan sebuah lagu yang dipetik daripada filem Istanbul Aku Datang. Sebuah lagu yang saya ciptakan khas untuk filem ini semasa saya membuat penggambaran di Istanbul. Jadi saya harap anda mungkin belum pernah dengar lagu ini, mungkin pertama kali, harap anda akan terhibur dengan lagu ini. Alright, silakan. Assalamualaikum. Luar biasa ya, memang suara Tomo itu paling disukai oleh anak-anak gadis atau belia yang perempuan tentunya ya, karena mendayu-dayu dan ya cukup membuat
anak-anak muda menjadi tergila-gila. Ya. Kalau tergila-gila di Malaysia seperti apa? Tergila-gila itu artinya ngefans banget gitu ya? Ya, Tomo. Oh gitu ya? Sama nyakar gitu? Tidak, hampir menyakar. Okey, jadi itu antara lagu yang begitu popular sekali, tapi saya dapat rasakan persamaan lagu-lagu Kemelayuan di Malaysia dan juga Indonesia begitu hampir sama sekali dapat diterima. Begitu juga kalau dibandingkan Wali Band di sini, di Malaysia cukup baik sekali. Begitu juga lagu New Boys begitu diterima baik di Indonesia seperti Slam, Exist dan sebagainya. Jadi ada persamaan di situ, lagu-lagu Kemelayuan yang mendayu-dayu. Ada satu rasa. Ada satu rasa, ya. Rasa cinta. Rasa sahabat untuk selamanya. Baik, kita berikan kembali tepuk tangan untuk Tomo dan juga Muaz yang sudah bersama dalam gerbang kampus kali ini. Dan terakhir sebelum kita berpisah, kita mintakan apa harapan dari Bapak Rektor ini terhadap masyarakat Sumatera Barat dan juga Padang khususnya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak persamaan. Dan saya kira kita bisa mengeratkan lagi hubungan antara dua negara ini melalui pendidikan dan juga seni. Ya, pendidikan dan juga seni ini dua bidang yang membolehkan kita bekerjasama yang lebih erat dan bisa mengeratkan lagi dua bangsa serumpun ini. Saya kira satu ketika Indonesia pernah membantu Malaysia dalam bidang pendidikan tahun 60-an 70-an. Saya dididik oleh guru-guru dari Indonesia, malah Malaysia terhutang budi dengan Indonesia dari segi pendidikan sebetulnya. Kerana pendidikan tinggi, perguruan tinggi di Malaysia itu dulunya semasa kita memulakan dalam pendidikan bahasa kebangsaan, kita tak cukup guru. Guru-guru dari Indonesia yang dikirim, dosen-dosen dari Indonesia yang dikirim yang membantu kita, ya. Dan dari segi bidang seni, saya kira penyanyi-penyanyi kita, artis-artis kita di kedua-dua negara cukup dikenali, ya. Kalau di Indonesia siapa yang tak kenal Siti Nurhaliza, ya. Tomo sendiri dikenali, fansnya kuat di sini, ya. Dan kalau di Malaysia siapa tak kenal Rosa, siapa tak kenal Brori, ya. Jadi saya kira inilah perkongsian, ya, dalam bidang seni, dalam bidang pendidikan yang bisa mengeratkan kedua-dua negara. Justru itulah yang kita kemari atas dasar edutainment. Ya, untuk mengeratkan, menjembatani hubungan dua negara serumpun. Baik, kita berikan tepuk tangan ini, luar biasa. Dari Pak Surya sendiri, Pak Surya harapannya untuk terutama buat acara besok nih ya. Dan juga bagaimana motivasi orang tua untuk Jadi tentu saya kembali mengingatkan bahwasanya mau kuliah itu tidak bayar, ya. Mau kuliah tidak bayar. Mau makan tidak bayar. Jadi bermau-maulah kamu. Ya, tapi kalau sudah dia macam tadi adik kita yang baju kuning ini, dia sudah tanya uang, padahal dia belum daftar. Tidak akan pernah beasiswa, tidak akan pernah ada dimanapun di dunia kepada orang yang belum mendaftar. Ya, daftar dulu gitu. Itu lu selalu catat ya. Jadi makanya banyak orang mencari beasiswa dia tidak akan pernah dapat. Ya, tidak akan pernah dapat. Daftar dulu. Setelah dapat kertas, ya, sukacita disampaikan bahwa Anda diterima di Universitas Utara Malaysia. Ini kuncinya. Jadi carilah kertas ini. Sekarang Anda belum punya kertas, Anda tidak tahu siapa-siapa, Anda minta beasiswa, Anda akan ada beasiswa. Jadi mendaftar. Kalau sudah mendaftar, kita sudah. Berarti sudah paling tidak dari 1.000 orang yang berminat, yang lulus, yang pegang kertas ini kan cuma 3. Nah 3 ini berhak meraih sesuatu. Jadi kejarlah kertas ini. Baik. Itu saran saya. Terima kasih Pak. Jadi mau sekolah tidak bayar, ya, jadi jangan pernah bicara biaya untuk yang mau sekolah. Nanti waktu sekolah berpikir uang. Baik, terima kasih. Dan juga terima kasih buat Muaz dari RTM. Kemudian juga ada Tomo and Friends yang sudah menghibur kita semua. Tidak hanya kita di sini, tapi juga pendengar Pro 1 RRI Padang dimanapun berada. Dan dengan demikian berakhir gerbang kampus untuk edisi hari ini. Saya Dion Sikumbang yang sudah memandu 1 jam lebih. Terima kasih atas seluruh penelpon dan pendengar yang sudah bersama. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.